Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rupani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita, yaitu majelis bahasa Arab, yang tentunya kalau kita mempelajari ilmu bahasa Arab ini, maka kita berharap bahwasanya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih bahasa ini menjadi bahasa yang mulia, bahasa yang abadi hingga hari kiamat kelak, dan bahasa yang senantiasa diucapkan oleh kaum muslimin, baik itu dalam sholatnya maupun dalam tilawah Qur'annya. Maka untuk itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari ilmu bahasa yang mulia ini, maka semoga kita menjadi manusia yang mulia, baik itu di dunia maupun di akhir kelak. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Yubayyana Natikina Biha, karya Dr. F. Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Ya. Tapi insya Allah di kesempatan kali ini kita masuk kepada pelajaran yang baru ya, pelajaran yang ke-24 ya. Pelajaran yang ke-24 ini dari kitab jilid yang kedua. Ya. Jadi kitab jilid yang kedua, pelajaran ke-24. Baik, nah silakan dibuka bukunya. Kalau yang sudah buku ya, bisa, yang sudah punya buku bisa dibuka di halaman 161. Nah, baik. Nah, langsung di pelajaran ke-24 ini, mu'alif menyampaikan kepada kita, ya, judulnya adalah al-adad, yaitu bilangan, ya, bilangan atau angka atau nomor. Ya, sering kita gunakan al-adad adalah bilangan. Nah, di pelajaran ke-24 ini, di sana dijelaskan kepada kita tentang bagaimana nanti kita akan menyebutkan bilangan sebuah benda, ya, baik itu mulai dari 1, ya, kemudian ya sampai puluhannya, sampai belasannya, ya, kemudian di atasnya apa namanya, ya ini belasan, ya, kemudian juga sampai nanti di atasnya 20 dan seterusnya, ya, sampai kemudian nah ini sampai puluhannya, ya, sampai ratusan, ya, dan kemudian juga nanti ya, ini di atas 100, ya, bagaimana kita nanti akan mempelajarinya. Ya, sampai ribuan, ya, sampai 10.000. Baik. Nah, itu di antara bilangan-bilangan yang akan kita pelajari. Bahkan lebih ya ini ya, 20.000 sampai 100.000. Nah, dan seterusnya sampai kemudian di sana disebutkan contohnya ketika menyebutkan bilangan ada 6.543. Nah, nanti gimana kita membacanya. Nah, dari situ kita insya Allah ya akan bersama-sama mempelajari apa yang disampaikan mu'alif dari pelajaran ke-24 ini. Nah, jadi di sini mu'alif tidak mengawali dengan dialog ya sebagaimana biasanya dalam awal pelajaran, tapi langsung dengan bilangan. Nah, kita mulai dari awal dulu. Nah, untuk mempelajari bilangan dalam bahasa Arab ya, di sini dibedakan yang mu'alif memberikan tanda ada centang di sini. Nah, ini untuk yang bilangan 1 dan 2. Bilangan 1 dan 2 dalam beberapa kondisi itu berbeda dengan penyebutan bilangan yang lainnya. Nah, ini untuk bilangan satuannya, bilangan satuan ya, untuk 1 dan 2, khusus 1 dan 2, ya, maka bilangan ini letaknya di belakang, ya, di belakang bendanya. Ya, bendanya ini disebut ma'dud dalam bahasa Arab ya, yang dihitung atau yang dibilang ya. Ya, kalau ini adat bilangannya, kalau ini ma'dud ya. Jadi kalau untuk 1 dan 2 kaidahnya itu apa namanya? Bendanya dulu atau ma'dudnya dulu baru kemudian adatnya atau bilangannya ya. Jadi di sini thalibun wahidun ya, thalibatun wahidatun. Nah, itu yang pertama. Jadi yang perlu diperhatikan pertama bahwasanya bendanya dulu baru bilangannya ya untuk 1 dan 2. Lalu kemudian ke posisi bilangan di sini ya, dia ini sebagai naat ya atau sebagai sifat dari bendanya. Sehingga berlaku kaidah-kaidah naat ya, termasuk diantaranya harus sama jenisnya, sama harokatnya ya.
dan juga sama bilangannya. Jadi kalau ini 1, ya bilangannya 1. Ya, kalau ini toliban, ini 2, ya, bilangannya isnatani. Nah, jadi apa namanya, penyebutan seperti ini, ya, tolibun wahidun. Tolibun seorang siswa. Jadi tolibun itu siswa, wahidun satu. Jadi seorang siswa. Lalu kalau tolibatun siswi wahidatun, ya, satu, ya. Jadi ini perempuan ada tak marbutohnya, ini juga ada tak marbutohnya. Nah, tolibatun wahidatun. Lalu kemudian di sini ada tolibani, jadi dua siswa, ya, isnani, ya, yang dua, jadi dua siswa. Jadi tolibani isnani, ya. Kemudian tolibatani isnatani, ya, ini tolibatani dua siswi, ada taknya di sini, ya, tak muannasnya, tak perempuannya. Kemudian ini isnatani. Nah, karena ini para jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena penyebutan 1 dan 2, ya, 1 dan 2 ini berada di belakang dan mengikut daripada bendanya. Nah, bentuk bendanya sendiri secara umum memang ini sudah bisa dikatakan sudah mengandung bilangan, ya. Ketika tolibun ini bentuknya mufrad, yaitu tunggal, ya. Sehingga karena dia tunggal maka ya jumlahnya cuma 1, wahidun. Lalu kemudian ketika tolibani ini sudah bentuk tasniah, bentuk dua, ada alifnya di sini, alif tasniah, ya, tolibani. Ya, sehingga ini sudah bisa dipahami meskipun tanpa disebutkan di sini, tanpa disebutkan wahidunnya atau isnaninya, sudah kita paham bahwa kalau tolibun itu ya satu siswa. Kalau tolibani itu ya dua siswa. Makanya dari sini kadang sering, ya, dalam penulisan itu tidak disebutkan bilangannya ini, ya, wahidun ataupun isnaninya ini. Ya, ini mungkin Allah alam di antara hikmahnya barangkali kenapa kemudian untuk 1 dan 2 ini bilangannya ada di belakang, ya, bilangannya ada di belakang, sehingga ketika pun ditulis maupun tidak tulis itu tidak berpengaruh, ya, tetap maknanya sama dari bendanya. Tolibun wahidun. Kalau itu tolibun saja sudah bisa dipahami bacanya itu satu siswa. Tolibani, nah, ketika kita baca tolibani ini adalah dua siswa. Ketika kita sifati dengan bilangannya makanya ya isnani, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekali lagi diperhatikan bahwasanya ini untuk 1 dan 2, ini karena dia ngikut, maka dia harus sama, ya, jenisnya. Kalau ini laki-laki, ini laki-laki. Jadi tidak boleh misalkan disebut tolibun wahidatun. Nah, ini salah. Ini tolibun wahidatun ini salah, ya. Kalau tolibun, yang benar tolibun wahidun. Atau dibalik, ya. Misalkan tolibatun wahidun. Nah, ini juga salah, ya. Termasuk juga duanya seperti itu, ya. Nggak boleh dibaca tolibani isnatani. Tidak boleh, ya. Tapi yang boleh adalah tolibani isnani, tolibatani isnatani. Tapi insya Allah jelas, ya, untuk 1 dan 2, ya. Ini untuk 1 dan 2. Nah, kita lanjutkan sekarang untuk 3 sampai 9, bahkan sampai 10, ya. Baik. Nah. Baik. Nah, untuk 3 sampai 10, nah di sini dibilangannya adalah, ya, kebalikannya dari yang tadi, ya, makanya ini tandanya silang, ya. Kalau tadi kan tandanya centang, berarti ini ada kesamaan, ya, tanda centang berarti sama. Nah, kalau di sini 3 sampai 10, di sini ada silang. Apa yang disilang? Yang disilang, ya, yang pertama ini, apa namanya, yang disilang ini adalah jenisnya. Jenis bilangan dan jenis bendanya disilangkan, maksudnya apa namanya, tidak berbeda. Kalau maksudnya berbeda, ya, berbeda. Jadi kalau bilangannya di sini perempuan, maka bendanya laki-laki. Ya, tandanya apa? Tak marbutohnya aja, ya, tak marbutohnya. Jadi kalau di sini apa namanya, bendanya laki-laki, bendanya dulu, bendanya laki-laki, ya, maka kemudian di sini adalah bilangnya apa? Perempuan. Nah, kalau bendanya perempuan, maka bilangannya laki-laki atau tanpa tak marbutoh, ya. Baik, nah, bagaimana ini kemudian kita bisa membedakan laki dan perempuannya? Ya, di sini dilihat dari bentuk tunggalnya, ya, bentuk tunggalnya. Karena kalau kita melihat dalam bentuk ini 3 sampai 10, ya, maka ini bendanya disebutkan dalam bentuk jamak, ya. Di sini kan tunggalnya apa? Tolibun, kan, ya, tunggalnya, maka di sini bukan jamak. Salah satu tulabin, ya. Tulabin ini bentuk jamaknya. Bentuk jamak dari tolibun. Nah, di sini juga tolibatin. Nah, ini bentuk apa namanya? Bentuk jamak dari tolibatun, ya. Dari bentuk jamak dari tolibat. Kalau tadi misalkan kita lihat, nah, jadi nanti untuk melihat benda ini apakah bendanya laki-laki atau perempuan, dilihat bentuk tunggalnya, ya, dilihat bentuk tunggalnya. Kalau ini tulabin, maka bentuk tunggalnya apa? Tolibun, ya.
Nah, kalau kemudian ini tholibatin, bentuk tunggalnya adalah tholibatun. Nah, jadi kalau sudah tahu ini bendanya laki atau perempuan, maka tinggal disesuaikan bilangannya. Kalau bendanya kita dapati laki-laki, bilangannya perempuan. Kalau kemudian bendanya kita dapati perempuan, bilangannya laki-laki. Maksud laki-laki itu tanpa ada tak marbutoh gitu ya. Baik, nah insyaallah mudah ya, jelas insyaallah ya. Nah, untuk kemudian ketika ini sudah dibalik tadi jenisnya silang ya tidak sama jenisnya ya, jenis-jenisnya tidak sama laki dan perempuannya. Maka kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dari untuk bilangan 3 sampai 10 ini ya tadi beda dengan yang 1 2 ya. Kalau 1 2 tadi bendanya dulu baru bilangannya. Nah, sekarang untuk 3 sampai 10 bilangannya dulu ya. Ini lihat bilangannya disebutkan terlebih dahulu baru bendanya. Nah, bilangannya lebih dahulu baru bendanya. Nah, ketika seperti ini, ketika dia bilangan dulu baru bendanya, maka kita lihat di sini semua bendanya ini berharokat kasroh, ya berharokat kasroh, ini juga berharokat kasroh, ya, kasroh tanwin ya. Nah, kenapa? Ya karena dia menjadi formatnya ini atau susunannya ini adalah mudhof ilaih ya. Jadi di sini ini dia mudhofnya dan ini mudhof ilaih. Maka karena dia mudhof ya, maka dia tidak ditanwinkan ya. Tidak ditanwinkan sehingga di sini baca salasun ya. Salah satu ya. Salah satu ini salasu ya. Jadi seperti itu arba'atu arba'u ya. Tidak ada yang bilangannya tidak ada yang ditanwinkan ya sampai di sini. Nah, baru kemudian ketika kata bendanya yang dalam bentuk jamak ini maka dia dikasrohkan karena sebagai mudhof ilaihnya disandarkan seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita baca ya berarti 3 itu salasu tullabin ya. 4 arba'u tullabin. Kalau perempuannya afwan. Ya. Jadi kalau bendanya laki-laki bilangnya apa? Perempuan. Jadi kalau ini dibacanya berarti salah satu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin ya, samaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asyratu tullabin. Nah, berkebalikan kalau bendanya perempuan, maka bilangannya laki-laki menjadi salasu tholibatin, arba'u tholibatin, khamsu tholibatin ya, sittu tholibatin, sab'u tholibatin ya, samani tholibatin ya, tis'u tholibatin, asyru tholibatin. Nah ini jadi formatnya kenapa dia kasrah ya karena dia menggunakan mudhof ilaih ya. Jadi ini mudhofnya, ini mudhof ilaihnya. Baik. Jadi ini untuk bilangan satuannya sampai 10 ya. Berarti 1 sampai 10. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dulu ya untuk 1 sampai 10 ini bagaimana kemudian kita bisa mengucapkannya dalam bahasa Arab. Karena memang terkadang ya kalau kita tidak perhatian ya maka sering kita keliru dalam mengucapkan bagaimana mengucapkan bilangan itu dari 1 sampai 10 ya, itu kadang sudah sering keliru. Nah, dan termasuk tadi ya dalam 3 sampai 10 tadi jangan kita kebalik juga ya sebagaimana dari 1 dan 2 ya. Jadi kalau 1 2 tadi sama jenisnya ya maka 3 10 ini ya 3 sampai 10 ini jenisnya tidak sama ya. Jenisnya tidak sama karena kalau ini sering juga kita salah dalam mengucapkan bilangannya. Jadi ini kalau bendanya laki-laki, bilangannya perempuan. Salah satu gitu ya. Tullabin. Baiklah para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini baru kita mempelajari bilangan dari 1 sampai 10. Nah, berikutnya ini ada 11 dan 12. Nah, 11 dan 12 ini ya sedikit ya berbeda dengan yang 1 sampai 10 tadi. Kalau 1 sampai 10 tadi kan bilangnya cuma 1. Nah, ini sekarang ada angka 11 dan 12. Nah, maka untuk 11 dan 12 ini ya para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya. Maka bilangan 11 dan 12 ini ya hampir sama dengan yang awal tadi ya. Hampir sama dengan yang awal tadi. Bahwasanya samanya apa? Yaitu samanya adalah pada jenisnya ya, samanya pada jenisnya.
Seperti apa itu? Ya, kalau di sini apa namanya? Laki-laki, toliban. Maka di sana juga laki-laki, semua laki-laki ya. Jadi tidak ada asyara toliban. Jadi semuanya laki-laki. Ada laki-laki, asyara laki-laki, tolibannya laki-laki. Maksudnya tidak ada tak marbutohnya. Beda dengan yang di sini, yang perempuan kan. Ini perempuan, maka semuanya perempuan ya. Ini jenis yang sama ya. Jadi ihda ini untuk perempuan, asyrota ini perempuan, ada tak marbutohnya ya. Tolibatan ini juga perempuan. Nah, lalu kemudian untuk 12 ya. Ya, 12 juga sama di sini ya. Jadi di sini isna laki-laki ya, asyara ini laki-laki, toliban ini juga laki-laki. Ya, kalau ini kemudian perempuan ya isnata itu perempuan, asrota itu perempuan, tolibatan itu perempuan. Jadi seperti itu. Jadi 11 dan 12 ini sama ya, sama apa namanya urutannya. Hanya bedanya bendanya di belakang ya. Tadi kalau 1 2 bendanya ya, bendanya di depan baru bilangnya di depan. Nah, sekarang bilangnya tetap di depan ya. Yang apa namanya yang bendanya di depan itu cuma 1 dan 2 aja. Yang setelahnya itu bendanya di belakang ya. Afwan. Nah, type 6. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi bendanya di belakang ya. Yang 1 2 tadi bendanya di depan. Nah, jadi ahada asyara toliban. Ya, kemudian ihda asyrata tolibatan. Nah, bedanya kalau tadi di sini kan kasroh ya. Nah, di sini dhammah ya, di sini dhammah. Ya, kemudian di sini kasroh, nah di sini fathah ya. Bentuk tunggal, jadi bendanya kembali dalam bentuk tunggal dan dia berharokat fathah. Mengapa demikian? Ya kalau dalam bahasa Arab ini menjadi tamyiz ya, menjadi pembeda. Jadi ketika misalkan menyebutkan bilangan 11, 11 apa? 11 siswa. Nah, siswanya ini sebagai pembeda, sebagai penentu dari bilangan tersebut. Nah, maka dia menjadi bentuk tunggal dan fathah, yang namanya tamyiz ya. Jadi ahada asyara toliban, ihda asrota tolibatan. Taib. Nah, sampai 12 ini insya Allah paham ya. Jadi isna asyara toliban, isnata asrota tolibatan. Taib insya Allah ya, ini sampai 12 dulu apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa dipahami ya, terkait dengan pengucapan bilangan dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita apa yang kita pelajari ini dan dijadikan sebagai tambahan kemanfaatan untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.